Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Panel Fishing, channel yang membahas tentang lautan. Jadi kali ini ya guys, saya akan memberikan beberapa macam rumpun, termasuk yang ini adalah rumpun untuk desain yang menggunakan genset. Jadi ini desain dari rumput tersebut. Jadi ini adalah bagian dari kayu kelapa yang kami paku dengan baut dan dililit atau diikat dengan gabus untuk sebagai sarana pelampung. Jadi tempat gensetnya di sini ya guys. Ini untuk ditaruh genset agar supaya tidak kena hujan, dan apabila Anda capek di perahu maka Anda bisa nginap situ. Dan ini baut dan skrupnya kita paku di bagian kayunya saja, akan tetapi gabus kita hanya ikat saja, dikarenakan apabila di musim ombak kita susah untuk mengeluarkan gabus apabila akan terjadi kecelakaan di rompon kita. Itu gunanya hanya diikat, lilit ikatan, agar supaya memudahkan kita. Kalau tidak, rompon akan terbalik, maka banyak risiko yang akan kita dapati. Jadi ini adalah gabus yang dibungkus dengan liram seperti ini ya guys. Ikatan pada bannya juga kencang, erat, kuat, supaya memungkinkan kekuatan dari rumpun benar-benar aman dan steril dari ombak, seperti itu ya guys. Ini ikatannya. Anda bisa melihat ikatan dari ban berhubungan dengan bang dan ke kayu di sampingnya ini supaya kuat dan benar-benar erat. Kebetulannya ini ada dua desain untuk rompon. Jadi yang satu ini hanya untuk rompon yang menggunakan tenaga surya saja tanpa menggunakan genset. Jadi untuk yang desain ini sama halnya dengan yang di sebelah, hanya saja untuk desain pondoknya agak kecil karena hanya diperuntukkan untuk pondok tempat baterai atau aki saja. Kemudian di atasnya kita tutup dengan panel surya agar supaya tidak terlalu banyak beban atau beratnya. Pokoknya panjangnya 4 meter dan lebarnya 2 meter. Tapi perlu Anda ketahui, Anda harus memakai lirang atau kain hans yang agak besar. Karena kain hans yang lubangnya kecil, maka disitu akan memberatkan dari pelampung atau gabus Anda. Jadi saya rekomendasikan Anda memilih lirang atau kain khas yang agak besar seperti ini, yang warna hitam. Itu kainnya agak besar sehingganya tidak membuat berat atau rumpun Anda bisa merosot ke dalam air, agak jauh dari air. Makanya ini untuk yang desain kain hansnya yang agak besar, sehingga rumpunnya kelihatan tinggi di atas permukaan air. Jadi Anda dapat lihat ya guys, ini adalah rumpun yang hanya menggunakan tenaga surya aja. Jadi pondoknya hanya tempat dari aki atau baterainya saja. Kemudian di atasnya ditutup langsung dengan panel surya dan 3 buah lampu di atasnya. Jadi ini vlog waktu kita menurunkan rumpunnya di tengah laut. Ini pada kedalaman 36 bal. Jadi ini desain dari rumpun yang menggunakan panel surya. Ini hanya untuk penerangan saja. Apabila Anda ingin menambahkan genset, jadi tinggal menggunakan perahu yang mempunyai genset dan lampu untuk penerangan ketika Anda akan memanggil pajeko untuk memukat atau menjaring ikan di sini. Jadi seperti ini halnya untuk rumpun
ikan yang akan dijaring atau dijala. Kemudian yang ini ya guys, ini juga termasuk rumpun tuna, akan tetapi desainnya sangat mahal. Ini menghabiskan sebanyak 33 juta baru bagian atasnya. Beda halnya dengan yang tadi hanya menghabiskan anggaran kurang lebih 10 juta atau 12 juta untuk genset, 10 juta untuk panel surya. Jadi yang ini menghabiskan anggaran sebesar 33 juta karena sangat mewah ya. Dari lampunya, gibsonnya, ruangannya, wallpapernya, pokoknya semua tertata rapi. Ini milik Pak Guru yang berada di Desa Tongo, Gorontalo. Beliau adalah nelayan dulunya, akan tetapi di samping dia sebagai guru, dia juga membuat rumpun tuna. Tapi kayaknya ini modalnya sangat besar, makanya kita pemula harus meminimalisir anggarannya. Kemudian ini adalah rumpun yang desainnya dari fiber. Jadi ini kayak perahu ya, atau kapal pukat atau pajeko, akan tetapi ini sangat memerlukan modal yang sangat besar. Ini ongkos semuanya totalnya kurang lebih 200 jutaan. Beda halnya dengan yang tadi hanya sekitar 30, ada yang 40, tergantung kedalaman talinya ya. Kalau seperti yang tadi yang modal 12 atau 10 jutaan bagian atasnya. Tapi yang kedua, yang ketiga itu yang banyak wallpapernya itu menghabiskan kurang lebih 70 jutaan dengan tali jangkar dan TTB sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi dari setiap desain mempunyai plus minus tersendiri. Jadi dengan yang fiber ini sangat diunggulkan dan sangat bagus dipandang oleh mata. Akan tetapi sesuai pengalaman kemarin, ada rumpun milik orang Makassar ya, kita lihat dulu bagian dalamnya ya. Jadi ini bagian dalamnya, ini tempat tidur, didesain jadi 2 lantai. Ini bagian dapurnya. Jadi kemarin itu punya orang Makassar, dia mempunyai fiber seperti ini, dan di dalamnya banyak hasil tuna yang sudah dihasilkan. Dan akhirnya suatu saat bertemu dengan ombak yang sangat besar, yang sehingganya fibernya tidak kuat menahan dari ombak tersebut, maka fiber ini atau fiber seperti ini bocor. Ketika ada kebocoran, maka di situ akan ada kerugian. Jadi waktu itu para nelayan menyelamatkan diri menggunakan pakura atau perahu kecil yang biasa dipakai untuk mencari ikan di seputaran rumpun, dan talinya dilepas, digandeng sama gabus sehingga jangkar sama talinya masih ada, hanya rumpunnya yang dihanyutkan. Di situ ada banyak amprak BBM, ampraknya para nelayan yang dihanyutkan bersama fiber dan tuna, dikarenakan rumpun dari fiber ini mengalami kerusakan pada bagian punggung fibernya, sehingganya fiber lama kelamaan masuk ke dalam air. Mereka hanya menyelamatkan yang bisa diselamatkan seperti lampu, pokoknya yang harganya bisa kita jangkau. Tapi dari genset, dari amprak, dari BBM, semuanya masuk ke dalam lautan. Jadi itu adalah plus minus dari rumpun jenis fiber ini, akan tetapi bagus untuk dipandang.
Oke, dari beberapa jenis rumpun ini, 4 ini dulu yang kita bahas. Jadi masih ada 2 macam jenis rumpun lagi. Ada yang dibuat dari bambu, karena yang usia rumpun dari bambu hanya sekitar 6 bulan lamanya. Sedangkan yang tadi yang pertama dan kedua dan ketiga itu sudah 2 sampai 3 tahun lamanya, belum pernah ganti bagian atasnya. Dan yang satu modelnya seperti torpedo, karena videonya belum ada di saya, jadi akan saya bahas di lain waktu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share kepada teman-teman Anda, dan selamat berbisnis di lautan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.